Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Hari itu, aku merasa hari yang cerah akan membawa kebahagiaan baru dalam hidupku. Setelah bertahun-tahun tinggal bersama orang tuaku, aku akhirnya menikah dengan lelaki yang sangat aku cintai, Andri. Kami menjalani kehidupan yang sederhana namun penuh dengan kebahagiaan. Setiap malam, Andri selalu memelukku dengan hangat, memberikan janji bahwa hidup kami akan selalu penuh cinta. Namun, takdir memiliki rencana yang tak bisa kami duga. Setelah menikah, aku pindah ke rumah orang tua Andri, yang berjarak cukup jauh dari rumah orang tuaku. Awalnya, aku merasa cemas, tetapi aku percaya pada Andri, yang selalu meyakinkanku bahwa ibunya adalah seorang wanita yang baik dan akan menerimaku dengan penuh kasih sayang. Aku berharap bisa menjadi bagian dari keluarga besar yang penuh kebahagiaan itu. Namun, kenyataan tak seindah yang aku bayangkan. Ibu Andri, yang aku panggil dengan sebutan mertua, ternyata jauh berbeda dari apa yang aku harapkan. Awal pertemuan kami, ia menunjukkan sikap ramah dan hangat. Namun, setelah beberapa minggu tinggal bersamanya, aku mulai merasakan perubahan sikap yang tak aku mengerti. Hari pertama aku memasuki rumah itu, aku merasa cemas, namun penuh harap. Aku ingin menunjukkan bahwa aku bisa menjadi istri yang baik dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Aku menyapa mertua dengan senyum lebar, berharap ia akan membalas senyumanku. Namun, senyum yang kuberikan hanya dijawab dengan pandangan kosong, seolah aku hanyalah seorang penghuni yang tidak diinginkan. Aku merasa mulai ada jarak. Ternyata, sikapnya yang baik hanya tampak di depan Andri. Di belakangnya, ia memperlakukanku dengan sangat buruk. Setiap hari, aku harus menghadapi perkataan pedas dan tajam darinya. Terkadang, ia mengingatkan aku tentang tugas rumah tangga yang tidak kunjung selesai, atau memandangku dengan pandangan sinis saat aku melakukan kesalahan kecil. Aku seringkali merasa sangat terasingkan. Andri tidak tahu tentang semua ini, karena setiap kali dia pulang, mertua akan berpura-pura menjadi ibu yang baik, memberikan senyum manis, dan memuji segala hal yang aku lakukan. Namun, ketika Andri tidak ada, kata-katanya tajam dan penuh hinaan. Aku merasa tak berdaya, dan setiap malam sebelum tidur, aku menahan tangis di dalam kamar, berharap suatu saat semuanya akan berubah. Namun, seiring berjalannya waktu, aku mulai menyadari bahwa aku tidak bisa lagi berharap lebih. Sikap mertua semakin hari semakin buruk. Ketika aku mencoba untuk berbicara dengannya, mengungkapkan perasaanku, dia justru semakin keras dan mengatakan bahwa aku tidak layak menjadi bagian dari keluarganya. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk jantungku. Aku merasa seolah-olah aku bukan bagian dari keluarga ini, dan aku mulai meragukan pilihan hidupku. Tapi, meskipun hatiku hancur, aku tetap mencoba bertahan. Aku tahu, Andri sangat mencintaiku, dan aku ingin membuat pernikahan ini berhasil. Tapi, setiap hari yang berlalu semakin membuatku merasa tertekan. Aku tak tahu seberapa lama aku bisa bertahan dalam lingkungan yang penuh kebencian dan penghinaan ini. Hari-hari semakin terasa berat. Aku merasa seperti burung yang terperangkap dalam sangkar emas, dengan segala kemewahan dan fasilitas yang tersedia di rumah besar itu. Namun hatiku merasa terisolasi dan terhimpit. Mertua selalu menambah beban emosional dengan komentar-komentar yang tidak bisa aku pungkiri lagi. Setiap langkahku di rumah ini selalu diperhatikan, dan setiap kesalahan kecil langsung dipermasalahkan. Mertua mulai menghina cara aku memasak, menyapu, bahkan cara aku berbicara. Semua yang aku lakukan selalu salah di matanya. Bahkan, ketika Andri pulang dan aku mencoba menceritakan apa yang aku alami, dia selalu menganggap itu hanya masalah sepele. Andri tidak pernah melihat sisi lain dari hubungan mereka. Dia percaya begitu saja pada kata-kata ibunya, yang selalu menutupi keburukan di balik senyum manisnya. Pada suatu malam, aku sedang memasak di dapur ketika mertua datang dan mulai mengkritik setiap gerak-gerikku. "Kamu pikir, dengan masakan sejelek ini, Andri akan bahagia?" katanya dengan suara yang menusuk. "Kamu pikir, dia akan suka dengan wanita yang tidak tahu memasak dengan baik? Kau hanya membuang waktu,
Tak ada gunanya tinggal di sini jika hanya membuat masalah. Aku tidak bisa menahan air mata yang jatuh begitu saja. Semua usaha yang aku lakukan seolah tak pernah dihargai. Ketika aku mencoba menjawabnya dengan tenang, dia semakin marah dan berteriak. Kamu memang tak ada gunanya. Anak itu pasti menyesal menikah denganmu. Hatiku seperti tercabik-cabik. Tidak ada seorang pun yang tahu betapa dalam luka itu. Bahkan, saat aku tertidur dengan perasaan hancur, aku tetap berpura-pura di depan Andri agar dia tidak khawatir. Aku tidak bisa memberitahukan Andri tentang perlakuan mertua. Aku merasa seperti aku sedang dihukum tanpa alasan yang jelas. Ketika aku berusaha mengungkapkan perasaan, dia selalu menganggap aku hanya mencari alasan untuk menghindari tanggung jawab sebagai istri. Aku merasa semakin terhimpit, semakin tidak berarti, seperti aku hanyalah bayangan dalam hidup ini. Suatu hari, aku memutuskan untuk melakukan percakapan serius dengan Andri. Aku menunggunya pulang dari kantor dengan harapan dia akan memahami perasaanku yang sudah lama terkubur. Aku mulai menceritakan betapa sulitnya hidup di rumah ini, betapa perlakuan mertua yang buruk membuatku merasa semakin tak dihargai. Namun, Andri hanya terdiam dan mendengarku dengan tatapan kosong. Aku tahu ibuku memang keras, tapi dia selalu berbuat demikian karena dia ingin yang terbaik untuk kita, kata Andri dengan suara pelan. Aku harap kamu bisa bersabar dan lebih mengerti keadaan ini. Mendengar kalimat itu, hatiku semakin terasa hancur. Bukannya memberi dukungan, Andri malah justru lebih membela ibunya daripada memahami perasaanku. Aku merasa begitu sendiri. Aku ingin dia berada di sisiku, mendukungku, dan melawan perlakuan mertua yang tidak adil. Tapi justru dia menutup matanya dan membiarkan aku tenggelam dalam kesedihan ini. Kecewa. Aku merasa semakin terjepit. Semua yang kulakukan tak pernah cukup. Aku sudah berusaha semaksimal mungkin, namun aku tetap dipandang sebelah mata. Aku hanya bisa menahan air mata setiap kali ada orang yang berbicara baik tentang aku, karena di dalam hatiku, aku tahu aku tidak sebaik itu. Setiap kali aku menatap cermin, aku hanya melihat seseorang yang terperangkap, terluka, dan kehilangan arah. Aku merasa seperti hidup dalam bayangan kesedihan yang tak bisa lepas. Mertua masih saja memperlakukanku dengan buruk, bahkan tanpa sedikit pun rasa kasihan. Seringkali, aku menemukan diriku termenung sendirian, bertanya-tanya apa yang salah denganku. Apakah aku tidak cukup baik? Apakah aku tidak cukup kuat? Tapi, bahkan jawabannya pun tidak ada. Setiap pertanyaan yang muncul di kepalaku hanya menambah perasaan kosong dan sepi yang semakin menghimpit. Hidupku di rumah itu semakin terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Kepercayaan diriku hilang perlahan, dan aku mulai merasa bahwa aku hanya berharga jika memenuhi harapan orang lain, tanpa pernah dihargai atau dicintai. Andri, pria yang aku cintai, seolah tidak melihat luka yang menganga di dalam diriku. Setiap hari terasa lebih berat, dan aku merasa seolah hidupku berada dalam kegelapan yang tak pernah terjamah cahaya. Hari-hari berlalu, dan aku merasa semakin hilang dalam hidup yang penuh dengan kesedihan. Perlakuan mertua yang semakin keras dan tak peduli semakin membuatku merasa tak berarti. Aku merasa seperti aku bukan siapa-siapa di rumah itu. Aku terus berusaha untuk bertahan, namun hatiku mulai rapuh, seolah-olah ada celah yang semakin besar di dalam diriku, yang tak bisa ditambal oleh segala usaha yang kulakukan. Mertua sepertinya menemukan kesenangan dalam menyakitiku, baik dengan kata-kata atau sikap dinginnya. Terkadang, ia menyuruhku melakukan pekerjaan rumah yang tak masuk akal, hanya untuk melihatku lelah dan kesulitan. Bahkan jika aku melakukannya dengan sempurna, dia akan menemui cara lain untuk mengkritikku. Pernah suatu ketika, aku membersihkan rumah dengan sebaik-baiknya, tetapi ketika dia datang dan melihat hasil kerjaku, dia hanya menggelengkan kepala dengan kecewa. Ini tidak cukup bersih. Kamu terlalu malas untuk melakukannya dengan benar, katanya, dan aku merasa pipiku panas menahan air mata. Andri, yang biasanya pulang dari kantor dan menyapaku dengan senyuman manis, tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Dia selalu memuji ibunya yang baik hati dan penuh perhatian. Setiap kali aku mengeluh, dia hanya menganggapnya sebagai masalah sepele dan menasihatiku untuk bersabar.
Tapi, bagaimana aku bisa bersabar jika setiap hari aku diperlakukan seperti ini? Bagaimana aku bisa terus bertahan jika hatiku terus terluka oleh kata-kata tajam yang keluar dari mulut orang yang seharusnya menjadi tempatku berteduh? Puncaknya terjadi suatu sore ketika aku sedang mempersiapkan makan malam. Andri pulang lebih awal dari biasanya. Aku melihat mertua berdiri di ruang tamu dengan senyum yang tak biasa. Di matanya, ada sesuatu yang dingin, seperti dia sedang menunggu momen untuk menyerang. Aku merasa cemas, namun tetap berusaha terlihat tenang. Mertua mendekat dan berkata, "Andri, aku sudah membereskan semua urusan di rumah ini. Tak ada yang perlu kamu khawatirkan. Sedangkan, istrimu hanya duduk-duduk saja." Kalimat itu terasa seperti tamparan keras di wajahku. Andri, yang baru saja masuk ke dalam rumah, hanya mendengarkan dengan serius tanpa menanggapi kata-kataku. Aku mencoba berbicara, tetapi mertua langsung menyela. "Tidak perlu membela dirimu. Kamu tahu kan, tidak ada yang bisa membantumu jika kamu tidak tahu bagaimana menjadi istri yang baik. Aku sudah lama melihat bagaimana kamu hanya membuat masalah." Aku merasa kata-kata itu seperti duri yang menusuk hati. Aku ingin berteriak, ingin melepaskan semua yang terpendam, tapi aku hanya bisa terdiam, menahan air mata yang sudah hampir tumpah. Andri hanya berdiri di sana, diam. Tidak ada kata-kata pembelaan. Tidak ada perhatian yang datang darinya. Aku merasa begitu kosong, seperti aku tidak berarti bagi siapapun, termasuk suamiku sendiri. Di depan mataku, aku melihat suamiku lebih memilih untuk mendengarkan ibunya daripada membela aku, istrinya. Di saat itulah, aku merasa dunia ini sangat sunyi, sangat sepi, dan sangat kejam. Aku mulai merasakan bahwa aku tidak bisa lagi terus hidup dalam bayang-bayang kebencian ini. Kepercayaan yang dulu aku bangun dengan susah payah mulai hancur, dan aku merasa terjebak dalam relung kesedihan yang tidak ada habisnya. Hanya ada satu pertanyaan yang terus menghantui pikiranku. Apakah aku cukup berharga untuk dicintai? Pertanyaan itu terus mengendap dalam hatiku, namun tidak ada jawabannya. Hari-hari setelah kejadian itu semakin sulit. Setiap kali aku melihat Andri, aku merasa tidak ada lagi kehangatan yang pernah ada. Aku merasa seperti orang asing dalam hidupnya. Andri tampaknya tidak menyadari bahwa aku sudah kehilangan diriku sendiri. Aku hanya bisa menjalani hari-hari dengan hati yang semakin terperosok ke dalam jurang kesedihan yang tak berujung. Aku tak lagi merasa dicintai, tak lagi merasa dihargai. Semua yang aku lakukan tampak tak berarti. Mertua semakin mendominasi hidup kami berdua, membuat jarak antara aku dan Andri semakin jauh. Aku mulai kehilangan harapan bahwa semuanya akan berubah. Apa yang seharusnya menjadi kebahagiaan dalam pernikahan kini hanya menjadi sebuah derita panjang yang terus mengiris hatiku. Andri yang aku cintai, ternyata lebih memilih untuk membela ibunya, meski aku sudah merasa hancur dan tak mampu bertahan lagi. Aku tak tahu harus bagaimana lagi. Aku merasa tak memiliki tempat lagi di dunia ini, bahkan di rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung. Aku merasa semakin terpinggirkan, seperti bayang-bayang yang tak bisa disentuh oleh cahaya. Setiap malam, aku hanya bisa menangis dalam diam, berdoa agar rasa sakit ini segera berakhir, atau setidaknya, agar aku bisa menemukan jalan keluar dari kesepian yang semakin mendalam. Malam-malam panjang terasa semakin berat. Setiap detik, setiap menit yang berlalu seperti beban yang tak bisa aku lepaskan. Aku merasa hidupku seperti berjalan di jalan yang gelap, tanpa ujung, tanpa harapan. Mertua semakin memperburuk keadaan dengan perlakuannya yang tidak kenal ampun, sementara Andri, suamiku, semakin menjauh. Aku mulai meragukan semua yang pernah kami impikan bersama. Apakah ini yang aku inginkan dalam pernikahanku? Apakah ini yang layak aku perjuangkan? Aku mencoba berbicara lagi dengan Andri, berharap kali ini dia akan memahami. Aku menunggunya pulang dari kerja dengan penuh harapan, meski hatiku sudah hampir hancur. Ketika dia masuk, aku sudah mempersiapkan diri untuk berbicara tentang bagaimana perasaanku yang terluka, bagaimana aku merasa tidak dihargai dan terus-menerus disakiti oleh ibunya. Aku tahu ini mungkin akan membuat Andri marah, tetapi aku tak bisa lagi diam. Aku tidak bisa lagi hidup dalam penindasan ini. Namun,
Ketika aku membuka mulut untuk berbicara, Andri tiba-tiba berkata, "Aku sudah mendengar semuanya dari ibuku, dan aku rasa kamu yang harusnya lebih banyak introspeksi." Kata-kata itu seperti petir yang menyambar. Aku terdiam, tak tahu harus berkata apa. Andri tidak hanya membela ibunya, tapi dia juga melemparkan semua kesalahan padaku. Aku merasa seperti dunia ini runtuh di atas kepalaku. Bukannya memberikan dukungan, dia malah menyalahkanku. Air mata mengalir tanpa bisa kutahan lagi. Aku tak tahu harus bagaimana lagi. Hatiku hancur, dan aku merasa seperti tidak ada satu orang pun yang peduli padaku, termasuk suamiku sendiri. Aku berusaha bertahan di rumah itu, berharap sesuatu akan berubah, berharap Andri akan melihat betapa sakitnya aku, berharap dia akan mengubah sikapnya. Namun, semuanya semakin buruk. Aku semakin merasa terpinggirkan, bahkan oleh orang yang seharusnya paling dekat denganku. Suatu malam, aku duduk di kamar, menatap cermin dengan pandangan kosong. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah ini yang pantas aku terima? Apakah aku hanya dilahirkan untuk dihina dan disakiti? Aku mulai berpikir bahwa mungkin aku memang tidak cukup berharga, bahwa mungkin aku memang tak pantas mendapatkan kebahagiaan. Rasa sakit di hati ini semakin menggerogoti jiwa, dan aku merasa semakin jauh dari diriku yang dulu. Aku bukan lagi wanita yang penuh impian dan harapan. Aku hanya seseorang yang patah, yang tak lagi tahu apa yang harus dilakukan. Di tengah malam yang sunyi, aku mendengar langkah kaki Andri yang kembali ke kamar, tapi aku tidak punya tenaga lagi untuk berbicara. Aku hanya terbaring di tempat tidur, menatap langit-langit yang gelap. Aku merasa sepi. Rasa sakit ini terlalu berat untuk kutanggung sendiri. Aku ingin menangis sekeras-kerasnya, tetapi seakan ada yang menahan tangisku. Aku merasa hancur, tapi aku tidak tahu lagi harus mengadu kepada siapa. Aku merasa tidak ada yang peduli, tidak ada yang bisa mengerti. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk keluar rumah, hanya untuk menghirup udara segar dan mencoba menenangkan pikiran. Aku berjalan tanpa tujuan, melangkah di jalanan yang sepi. Setiap langkah yang aku ambil terasa begitu berat, seolah-olah aku sedang mengangkat beban yang tak terbayangkan. Aku ingin menemukan kedamaian, tetapi semakin aku berjalan, semakin aku merasa semakin jauh dari tempat yang bisa memberiku kebahagiaan. Saat itu, aku menyadari sesuatu yang sangat menggetarkan hatiku. Aku telah terlalu lama bertahan dalam hubungan yang tidak sehat, dalam hubungan yang membuatku merasa tidak dihargai dan terperangkap dalam ketidakberdayaan. Aku merasa seperti hidupku telah terbuang sia-sia, tetapi aku juga tahu bahwa aku masih memiliki satu hal yang sangat penting, diriku sendiri. Aku berhenti sejenak di sebuah taman, duduk di bangku dan memejamkan mata. Aku berjanji pada diriku sendiri, untuk tidak lagi membiarkan diriku dihancurkan oleh orang lain. Aku harus menemukan kekuatan untuk bangkit. Mungkin aku tak bisa mengubah orang lain, tapi aku bisa mengubah diriku sendiri. Aku berhak untuk bahagia, aku berhak untuk dihargai, dan aku tidak akan membiarkan siapapun merampas itu dariku lagi. Ketika aku kembali ke rumah, aku memutuskan untuk berbicara dengan Andri sekali lagi. Kali ini, aku tidak akan membiarkan rasa takut dan keraguan menguasai diriku. Aku tahu ini mungkin akan menjadi keputusan yang sulit, tetapi aku harus melangkah. Andri, aku memulai. Suaraku sedikit bergetar. Aku sudah terlalu lama diam, terlalu lama menahan rasa sakit. Aku tidak bisa lagi hidup seperti ini. Aku ingin kita jujur satu sama lain. Aku butuh dukunganmu, tapi aku juga butuh dihargai. Andri menatapku dengan tatapan kosong, seperti dia baru saja mendengar kata-kata yang tidak pernah ia duga. Aku bisa melihat ada kebingungan di matanya, tetapi aku tidak peduli lagi. Aku sudah memutuskan. Aku tidak bisa terus hidup dalam rasa sakit ini. Aku harus menemukan diriku kembali. Aku tahu, mungkin ini akan menjadi akhir dari hubungan kami, tetapi aku juga tahu, inilah langkah pertama untuk aku menemukan kebahagiaan yang selama ini hilang. Tidak ada lagi yang bisa mengontrol hidupku selain diriku sendiri. Aku siap menghadapi apapun yang akan datang. Aku hanya ingin kembali menemukan diriku yang hilang, wanita yang dulu penuh dengan harapan,
dan mulai membangun kebahagiaanku lagi.